surga yang dirindukan ya. Bagaimana kita akan membeli ya tiket surga itu seperti apa, sehingga digambarkan dulu betapa indahnya surga ya, bahwa surga itu adalah bagian dari keimanan kita pada hari akhirat. Tentu saja pernah dibahas oleh kita ya, kehidupan setelah kematian, mulai dari di alam barzakh ya, setelah meninggalkan dunia ini ada alam barzakh, kemudian dari alam barzakh kita ada yaumul ba'ats ya, dibangkitkan, kemudian setelah dibangkitkan manusia dibawa ke mahsyar ya, ke padang mahsyar, kemudian di mahsyar itu dilakukan hisab ya, penghisaban, kemudian mizan ya, ada timbangan, kemudian dari mizan kemudian ada sirat, dari sirat itu nah nanti apakah kehidupan seseorang berakhir di surga ya, amin ya rabbal alamin, atau kehidupan seseorang itu berakhir di neraka. Nah, kita sudah membahas panjang lebar terkait bagaimana prosesi kehidupan setelah kematian. Namun pada kesempatan kali ini kita fokus pada surga ya, yang merupakan bagian keimanan kita kepada hari akhirat. Nah, di sini kita awali dari hakikat surga ya, bahwa hakikat surga itu di sini kalau dilihat dari surah Maryam ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannati adnin, yaitu surga Aden, allati wa'adar rahman, yang sudah Allah janjikan ya, Allah yang Rahman yang Maha Pemurah janjikan ibadahu kepada hamba-hambanya bil ghaib, sekalipun surga itu gaib, tidak nampak gitu ya. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Nah, bahwa surga itu memang sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Kalau dalam hadis digambarkan ya, bagaimana hakikat surga itu adalah qala Allah berfirman dalam hadis qudsi ini ya, a'dadtu, aku sediakan li'ibadi, untuk hamba-hambaku, as-salihin, untuk hamba-hambaku yang salih, mala aina ra'at, yaitu surga yang tidak pernah dilihat, wala uzuna sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nah, faqra'u, maka bacalah firman Allah Ta'ala, in syi'tum, nah, bahwa jika kalian menghendaki ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, tidak seorang pun tahu berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi memang keberadaan surga itu saking indahnya, saking ya tidak bisa digambarkan. Intinya hakikat surga itu ya, mala aina ra'at, pokoknya tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhuna sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Itu saking indahnya surga ya, digambarkan dalam hadis seperti itu. Kemudian surga itu hanya untuk orang beriman, tentu saja diharamkan untuk orang-orang kafir ya, sebagaimana dalam ayatnya bahwa surga itu hanya ya limited edition, hanya untuk orang beriman. Dalam surah Al-Imran kita diingatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u, bersegeralah, ila maghfirah, terhadap ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bersegera kepada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu diharamkan untuk orang kafir dan hanya diperuntukkan orang-orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Nah, di sini di surah Al-A'raf ayat 50 ya, bahwa diharamkan surga untuk orang-orang kafir.
Wanada, ini gambarannya ya. Wanada ashabun nar. Dan penghuni neraka mereka itu menyeru ya, nada. Mereka nada itu menyeru artinya ya. Wanada dan menyeru ashabun nar. Para penghuni neraka ya, ashabal jannah, kepada penghuni surga. Jadi mereka itu teriak-teriak ya, orang kafir nanti itu di akhirat mereka berteriak kepada, memanggil ya kepada penghuni surga, an afidhu alaina minal ma, limpahkanlah kepada kami sedikit air. Jadi para penghuni neraka itu nanti akan teriak-teriak kepada orang yang penghuni surga minta air gitu ya, an afidhu alaina minal ma, jadi minta air, limpahkan kepada kami sedikit air gitu ya, au mimma razaqakumullah, atau makanan atau sedikit makanan dari yang telah direzekikan Allah kepada kalian. Qalu, kemudian para penghuni surga nanti menjawab, innallaha harramaha, sesungguhnya Allah sudah mengharamkan, innallaha harramahuma, sesungguhnya Allah sudah mengharamkan ya keduanya, alal kafirin, untuk orang-orang kafir. Mengharamkan ya, baik air ataupun rezeki yang Allah berikan itu sudah diharamkan untuk orang-orang kafir. Kemudian nah tadi hakikat surga ya. Kemudian para penghuni surga itu dihuni oleh siapa saja supaya kita lebih termotivasi ya. Yang pertama adalah, nah mudah-mudahan kita bisa meraih derajat di antara derajat ini ya. Tentu saja para nabi, para penghuni surga itu ya. Kemudian orang-orang jujur, para syuhada, dan as-salihin ya, orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita bekerja keras, berikhtiar untuk menggapai ya orang-orang saleh bagaimana yang dimaksud dalam ayat ini di surah An-Nisa, bahwa para penghuni surga itu yaitu di sini digambarkan wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu siapa saja yang dianugerahi nikmat Allah, minan nabiyyin, yaitu golongan para nabi, wasiddiqin, para siddiqin ya, orang-orang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Ini ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jadi surga itu spesial, hanya dihuni oleh para nabi, orang jujur, syuhada, dan orang-orang salih. Kemudian secara terperinci di sini ya, di antaranya siapa lagi yang akan menjadi penghuni surga? Tentu saja abror ya. Abror itu adalah orang-orang yang konsisten berbuat baik. Abror itu orang-orang yang konsisten berbuat baik. Misalnya ketika Allah memberikan syariat sholat, nah orang abror itu tidak hanya melaksanakan sholat fardunya saja, tetapi dengan sunnahnya. Ketika Allah mensyariatkan zakat, wajib zakat, maka orang-orang abror ini tidak hanya melaksanakan zakat yang wajib, tetapi mereka infak sedekahnya. Ketika Allah mewajibkan misalnya tadi sholat, saum, nah orang-orang abror itu, orang yang konsisten itu tidak hanya melaksanakan saum wajib, tetapi mereka melakukan saum sunnah. Dan pokoknya orang-orang abror, orang yang konsisten dalam kebaikan itu, apapun yang difardukan dan apapun yang disunahkan konsisten dilakukan. Mudah-mudahan kita berikhtiar ya untuk mencapai derajat abror, walaupun begitu sulit, tetapi tentu saja kita berikhtiar semaksimal mungkin. Karena untuk orang-orang abror itu dalam surah Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im. Innal abror, sesungguhnya orang-orang yang abror, yang berbuat baik, yang berbakti itu adalah lafi na'im. Mereka benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, itu mendapatkan syurga. Kemudian di sini digambarkan lagi ya di surah Al-Mutaffifin lebih detail lagi bahwa apa yang akan didapatkan oleh orang-orang abror ya, yang konsisten dalam berbuat baik, bahwa innal abror yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, minumannya gitu ya dari campuran air kafur ya, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira,
dengan mata air yang mereka minum gitu ya. Betul-betul ya, luar biasa sekali ya gambaran ini yang akan diperoleh oleh orang-orang abror. Nah, di sini digambarkan tuh bahwa minumannya yaitu air kafur, kemudian mendapatkan mata air di surga ya. Kemudian mereka pada minum, kemudian kemudian apa selanjutnya, yufuna bin nadri, karena mereka itu menunaikan nazar ya. Dan mereka abror ini gambarannya takut, ada rasa khauf ya, rasa takut terhadap azab Allah. Sehingga kebiasaan mereka orang-orang abror itu di sini suka ngasih makan ya, suka ngasih makan ala hubbihi. Jadi wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Jadi mereka itu ngasih makanannya itu sesuatu yang mereka sukai, bukan orang abror itu ngasih makan yang kitanya udah nggak suka, udah agak sebentar lagi masam misalnya, sebentar lagi kadaluarsa, enggak. Tetapi orang-orang abror ini digambarkan di sini wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Mereka itu ngasih makanan yang mereka suka, ala hubbihi, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira kepada yang ditawan. Nah, jadi orang abror itu bahwa sesungguhnya ya, innama nut'imukum liwajhillah, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami itu ngasih makan ya kepadamu itu hanyalah liwajhillah, berharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Nah, orang abror itu ketika memberikan sesuatu tidak berharap balasan, tidak menginginkan ucapan terima kasih. Nah, jadi begitu tulusnya orang-orang abror di sini digambarkan kenapa mereka mendapatkan surga yang begitu tinggi ya. Karena mereka itu seperti ini. Jadi innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Benar-benar kalau ngasih segala sesuatu itu betul-betul berharap ridho Allah, tidak mengharap dibalas lagi. Kadang kan kalau kita berbuat baik ingin dibalas baik lagi misalnya, dan tidak perlu ucapan terima kasih. Kadang kita sebagai manusia biasa kalau kita ngasih sesuatu kemudian nggak terima kasih itu kayak gimana misalnya. Tetapi orang abror itu luar biasa, bahwa inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira, bahwa mereka itu melakukan berbagai hal itu karena adanya rasa takut ya. Inna nakhafu min rabbina, sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami, yauman pada suatu hari, abusan orang-orang bermuka masam, qamtarira penuh kesulitan, bahwa maka ya Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu, memberikan kepada mereka wajah yang penuh gembira gitu ya. Nah, di sini fawaqahumullah syarra dzalikal yaum wa laqahum nadrah, mereka itu berseri-seri surura, bahagia ya, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira, dan mereka diberikan balasan yaitu berupa surga, sariro, pakaian sutra. Nah, ini mudah-mudahan kita berikhtiar ya kepada dalam keseharian kita untuk menjadi seorang abror yang konsisten dalam berbuat kebaikan, apapun yang Allah fardukan, apapun yang Allah sunahkan, terus mendekat terus sama Allah ya. Dengan ini gambarannya seperti ini, karakteristik orang yang abror itu tadi, bahwa mereka kalau menunaikan nazar ya, kemudian takut kepada azab Allah, kemudian mereka itu sukanya ngasih makanan yang disukai ya, ngasih benda-benda itu yang memang disukai, bukan benda-benda yang dia udah nggak suka baru dikasih ke orang gitu ya. Kemudian betul-betul ngasih sesuatu itu hanya berharap ridho Allah, tidak ingin dibalas, tidak berharap ada ucapan terima kasih dari orang lain. Dan ini harus dilatih ya untuk diri kita gitu ya, untuk bisa menjadi abror seperti ini. Nah, kemudian kenikmatan surga orang-orang yang berbuat baik atau abror ini tadi ya digambarkan. Nah, ini bahwa mereka itu muttaqiina 'alal araik, mereka bersandar gitu ya di atas dipan, bahwa muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa,
Jadi mereka tidak merasakan di dalamnya syamsya, teriknya matahari, wala zamhariro, tidak juga dingin yang sangat ya, sebaliknya di neraka itu. Kemudian selanjutnya wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Dan naungan ya dari pohon-pohon surga itu didekatkan ya, wadaniyatan didekatkan. Kemudian mudah gitu ya, ketika penghuni surga itu ingin segala sesuatu itu tring gitu, ada ya, ingin mangga misalnya langsung mendekat. Wa yutafu alaihim wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tazlila. Jadi mudah untuk memetik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi wa yutafu alaihim bi aniyatim yang fiddah, dan diedarkan ya kepada mereka bejana, piala-piala yang bening gitu ya. Nah ini kemudian kawarirnya itu kawarir yang fiddah, yang fiddatin qaddaruha taqdira. Nah ini bahwa kaca-kaca yang terbuat dari perak ya. Kemudian wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, mereka dikasih minuman yang campurannya adalah jahe. Kemudian apalagi, nah di sini ainang fiha tusamma salsabila. Nah jadi dari air salsabil ya, didatangkan dari sebuah mata air yang dinamakan salsabil. Salsabil itu adalah mata air di surga ya, didatangkan untuk memberikan berbagai minuman. Kemudian wa yutafu alaihim wildanu mukhalladun, para penghuni surga itu dikelilingi oleh wildan. Wildan itu wildanu mukhalladun, pelayan-pelayan muda yang tetap muda gitu, karena nggak ada orang tua ya, nanti di surga semuanya jadi muda. Nah kemudian yang di sini digambarkan bahwa idza ra'aita thamma ra'aita idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Nah ketika kamu melihat mereka ya, mereka ketika para wildanu mukhalladun tadi, pelayan muda itu yang muda terus itu, idza ra'aitahum, kamu lihat lu'lu'am mansura, seperti mutiara yang bertaburan. Nah jadi wa idza ra'aita thamma ra'aita na'imau wa mulkan kabira. Nah ini berbagai macam kenikmatan, kerajaan yang besar akan diperoleh ya. Nah ini pakaiannya juga aliyahum, pakaiannya itu thiyabu sundusin khudru wa istabraq. Nah ini pakaiannya pakaian sutra halus, khudrun hijau, istabraq ya yang tebal, sutra tebal. Nah subhanallah ya, aliyahum thiyabun sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Bahwa pakaiannya ya dari sutra halus, dari sutra yang tebal, kemudian dipakaikan kepada mereka ya gelang. Nah ada gelang yang terbuat dari perak. Kemudian Allah memberikan mereka minuman yang bersih ya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nah ini kenikmatan surga digambarkan begitu nikmatnya ya. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua. Nah dan juga para penghuni surga itu adalah tentu saja was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang pertama masuk Islam ya, as-sabiqunal awwalun, as-sabiquna as-sabiqun, orang yang paling dulu beriman. Nah orang yang paling dulu beriman, nah ini merekalah yang paling dulu orang yang didekatkan ya, berada dalam kenikmatan Allah. Nah ini orang as-sabiqunal awwalun, tentu saja penghargaan Allah ya kepada para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling dulu beriman. Di antaranya ya as-sabiqunal awwalun dari kalangan sahabat kita mendapati Abu Bakar, kemudian Siti Khadijah ya, kemudian dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib, di kalangan budak ada Bilal bin Rabah. Mereka diantara adalah as-sabiqunal awwalun. Nah di sini dijelaskan di surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajir yang hijrah, wal ansar, dan dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah gitu ya.
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menyediakan bagi mereka jannat, yaitu surga, tajri yang mengalir, tahtahal anhar, di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya ya. Zalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang besar. Nah, ini kita dimotivasi dari surah At-Taubah ini ya. Orang-orang yang pertama masuk Islam, kenikmatannya itu seperti apa. Jadi nanti itu kenikmatannya berbeda-beda ya. Tadi misalnya kenikmatan abror digambarkan seperti itu. Di sini kalau kenikmatan yang diperoleh oleh as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, ini digambarkan ya, bahwa dalam surah Al-Waqi'ah, ala sururim maudunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Nah, ini ya gambarannya bahwa as-sabiqunal awalun akan mendapatkan kenikmatan di surganya seperti ini. Mereka berada di atas dipan ya, yang bertahtakan emas. Nah, ala muttaqiina ala sururim maudunah. Mereka itu berada di atas dipan yang bertahtakan emas. Mereka bersandar gitu ya, saling berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi anak muda yang mukhalladun, tetap muda, bi akwabi wa abariq ya. Para pelayan itu, para anak muda tadi membawa gelas, cerek ya, seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Jadi mereka tidak pernah pening ya, walaupun ada khamar dihalalkan nanti di surga, mereka tidak pening, tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang sesuai pilihan mereka ya, daging burung dari apa yang mereka inginkan, wahurun ain ya. Nah, mereka di dalam surga itu dilayani oleh para bidadari-bidadari ya, yang bermata laksana mutiara ya, bermata jeli seperti mutiara yang tersimpan baik ya, ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Hurun ain tadi bermata jeli, kemudian tadi ya daging yang sudah spesial yang mereka inginkan ya, buah-buahan ya takhayyarun, banyak, sangat banyak pilihannya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah memotivasi kita bagaimana gambaran as-sabiqunal awwalun mendapatkan surga yang begitu luar biasa ya. Kemudian selanjutnya adalah ashabul yamin. Nah, digambarkan juga karena nanti itu derajatnya beda-beda ya, kenikmatan yang diperolehnya itu ada di sini luar biasa, misalnya kelebihannya seperti apa. Nah, ini orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanan, ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Nah, ini kemarin yang dicandakan Rasulullah ya, di surga itu tidak ada nenek-nenek, semuanya kembali uruban atraba. Nah, di sini digambarkan golongan kanan. Nah, ini ya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, alangkah bahagianya golongan kanan. Mereka berada di antara pohon ya, dengan di sini luar biasa sekali ya, pohon yang di fisidri makhdud ya, wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Jadi pohon bidara, tadi ya pohon bidara yang tidak berduri, ada pohon pisang yang tersusun-susun ya, kemudian ada dhillim mamdud, naungan yang luas gitu ya, wa ma'im maskub ya, air yang tercurah, wa fakihatin katsirah, dikasih buah-buahan yang banyak gitu ya. Nah, di sini bahwa la maqtu'ati wa la mamnu'ah, luar biasa sekali, yang tidak pernah berhenti buahnya dan tidak dilarang mengambilnya kapanpun mau gitu ya. Kasur-kasur yang tebal, yang empuk. Nah, dan sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan penuh cinta tadi ya, yaitu kalau di sini ya, faja'alnahunna abkara uruban atsaraba, bidadari-bidadari yang penuh cinta,
yang sebaya umurnya, sehingga tidak ada yang tua ya, sebaya gitu ya, yang masih lucu-lucu gitu ya. Nah ini untuk golongan kanan seperti ini. Tetap berarti ini kalau dilihat lebih utama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kayak asabikunal awalun dari emas kan, itunya juga ya, sururnya misalnya dari yang bertahtakan emas. Nah kalau ini yang golongan orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanan atau ashabul yamin, fasilitasnya seperti ini. Jadi fasilitasnya berbeda-beda tadi ya. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu, sesungguhnya beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus. Nah mereka adalah akan mendapatkan surga firdaus. Nah ini ya, bahwa surga firdaus ini di surah Al-Kahfi ya, nuzula firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Nah bahwa sesungguhnya orang beriman beramal soleh, bagi mereka dapat surga firdaus. Ini akan menjadi tempat mereka ya, nuzula akan menjadi tempat mereka, khalidin, mereka akan kekal di dalamnya, la yabghunaha hiwala, dan mereka tidak ingin berpindah darinya gitu ya. Di surah Al-Kahfi dijelaskan bahwa orang-orang solih ya, bagaimana orang-orang beriman dan beramal solih. Nah seperti apa gitu ya. Nah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nah ini ya, bahwa dalam surah Al-Mu'min bagaimana orang-orang beriman dan beramal soleh ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Itu yang seperti apa nih orang yang beriman dan beramal soleh itu, ciri-cirinya, karakteristiknya. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, orang beriman itu adalah orang yang khusyuk sholatnya. Kita berupaya ya, khusyuk sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang nggak berguna ya. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun gitu ya. Mereka berpaling gitu dari sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang menunaikan zakat, yang li furujihim yuhafidun, menjaga kemaluan ya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri mereka, au ma malakat aymanukum, atau budak yang mereka miliki. Nah maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Nah jadi luar biasa sekali di sini ya. Kemudian famayoni tahu waro azalik faulaika humul adun. Nah di sini bahwa barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas tadi ya, yang tidak sesuai dengan apa yang digambarkan. Dan orang-orang beriman beramal soleh itu orang-orang yang walladzina hum li amanatihim, sama terhadap amanat itu, wa ahdihim raun, mereka menjaga ya ketika dikasih amanat, mereka pikul, ahdihim ya raun, mereka jaga. Kemudian orang-orang yang memelihara sholat ya, walladzina hum, di sini bahwa ala sholawatihim yuhafidun, mereka menjaga sholatnya. Nah ini ulaika humul warisun, ini orang-orang ini yang akan mewarisi surga firdaus, bahwa mereka itu di surga firdaus itu hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Nah jadi kalau kita berharap surga firdaus ya adalah surga tertinggi, maka ini yang harus kita lakukan, sholat khusyuk, kemudian menjauhkan diri dari baik perbuatan atau ucapan yang enggak berguna, menunaikan zakat, menjaga farji ya, kemudian memelihara amanat. Ketika dikasih amanah itu dilakukan dengan penuh raun ya, dengan menjaga. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholat gitu ya, bahwa sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban tetapi betul-betul yuhafidun, dijaga. Nah, ini adalah
karakteristik yang akan mendapatkan surga Firdaus gitu ya. Nah, kemudian jadi penghuni Firdaus itu kita simpulkan lagi bagaimana kita mampu sholat khusyuk. Kalau kita ingin menjadi para penghuni tadi ya, ulaika humul warisun, mereka yang mewarisi surga Firdaus itu sholatnya khusyuk. Nah, kita benahi sholat kita ya, sholat khusyuk sesuai dengan sifat sholat Nabi. Pernah dibahas sebetulnya ya, sholat yang sesuai sifat sholat Nabi itu kalau sholat alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu jawab sholat kita ya. Kita itu sedang sholat itu sedang mi'raj, sedang berinteraksi sama Allah. Allah menjawab hamidani abdi arrahmanir rahim asna alayya abdi maliki yaumiddin majjadani abdi. Bagaimana begitu khusyuknya sholat Rasul ya, sedang berinteraksi dengan Allah, bahwa setiap ayat itu ayatan dibaca. Ketika ada ayat rahmat, Rasulullah meminta rahmat Allah. Ketika ada ayat azab, Rasulullah berlindung gitu ya. Begitu menikmati sampai sholat tahajudnya juga 5 jam setengah ya, begitu khusyuk, begitu fokus, larut gitu ya. Berbeda dengan kita ya. Nah, kemudian menjauhkan diri dari sesuatu yang nggak berguna, ucapan yang nggak berguna, kegiatan aktivitas yang tidak berguna. Nah, misalnya kemudian menunaikan zakat, menjaga kemaluan, menjaga farji, menjaga amanah atau menjaga janji. Waladina hum ala sholawatihim yuhafidun, memelihara sholat. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 yang harus dikonsistenkan supaya kita menjadi ulaika humul warisun, pewaris dari penghuni surga Firdaus. Nah, ini ya. Kemudian taibun, jangan putus asa. Kita juga khususnya saya sebagai pendosa, kita semua pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir tadi ya, ada levelnya orang-orang yang bertaubat atau at-taibun, illa kecuali mangtaba, orang-orang yang bertobat, wa amana dan beriman, wa amila sholiha, beramal sholih, faulaika yadkhuluna jannah, mereka juga akan masuk surga, wala yuzlamuna syai'a, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Ini bagi orang-orang yang senantiasa berupaya untuk bertaubat ya, ini juga akan mendapatkan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera minta ampun kalau kita berbuat salah itu. Wasari'u ila maghfirah, bersegera minta ampun, karena bonusnya adalah jannah, itu surga arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ini juga ciri-cirinya muttaqin di sini adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang infak baik hartanya itu di waktu lapang, wad dharra, waktu sempit lagi nggak punya uang tetapi tetap berinfak gitu ya. Wal kadiminal ghaid, orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal afina anin nas, orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, ini adalah Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini juga karakteristik muttaqin ya, bahwa berinfak baik ketika kita punya banyak uang atau ketika lapang, ataupun dharra ketika kita sedang sempit juga berinfak. Kemudian mampu menjaga amarah gitu ya, kemudian mudah memaafkan kepada orang lain. Ini juga karakteristik dari muttaqin ya, akan menempati derajat surga. Waladina idza fa'alu fahishatan, dan ketika berbuat fahisyah, berbuat keji ya, berbuat dosa, audolamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, zakarullah, cepat-cepat ingat Allah gitu ya. Ketika berbuat maksiat, berbuat keji, menganiaya diri, zakarullah, buru-buru ingat sama Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun ya terhadap dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah gitu ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka itu yusirru ala ma fa'alahum wa hum ya'lamun, jadi mereka tidak meneruskan ya perbuatan kejinya, dan mereka buru-buru tobat sama Allah. Kemudian ini orang-orang yang seperti ini tentu saja ulaika jazaohum maghfirah, mereka akan mendapatkan ampunan ya, wa jannat, dan surga tajri min tahtihal anhar, wa ni'ma ajrul amilin, ini adalah sebaik-baik pahala orang yang beramal.
Kemudian ini juga digambarkan ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kita itu berlomba-lomba dalam berbuat baik ya. Aina takunu ya'ti bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua ya nanti di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi mudah-mudahan kita senantiasa fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk terus menebar kebaikan maupun tidak dihargai ataupun apapun, pokoknya kita berlomba-lomba untuk terus menerus berbuat kebaikan. Nah, kemudian memang kita di hadisnya disuruh untuk meminta surga Firdaus. Kesini nih tadi. Nah, jadi mintalah surga Firdaus. Nah, ini mintalah surga Firdaus hadisnya ini ya. Sebentar, ini kita kecilkan dulu. Nah, mintalah surga Firdaus. Hadisnya seperti ini. Inna, sesungguhnya, fil jannah, di surga itu, mi'ata darojatin. Jadi surga itu ada 100 tingkatan. Inna fil jannah mi'ata darojatin, sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan. Kemudian a'addahallah lil mujahidina fi sabilillah, Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ardh. Karena itu jika jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Jadi di surga itu ada 100 tingkatan. Allah sediakan untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara keduanya ya, antara derajat satu dengan derajat lainnya itu seperti antara langit dan bumi. Nah, kemudian makanya faidza sa'altumullah, dan ketika kamu meminta sama Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus gitu ya. Fa innahu, karena sesungguhnya surga Firdaus itu ausatul jannah, surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, surga yang paling tinggi, sehingga nantinya itu urahu fauqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru. Nah, bahwa subhanallah surga Firdaus itu surga yang paling tengah, paling tinggi, di atasnya itu urahu fauqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus itu ada arsy Allah ya, arsy Sang Maha Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan dari sana itu wa minhu tafajjaru an-naharul jannah gitu ya. Wa minhu, dari surga Firdaus itu tafajjaru anharul jannah, sumber-sumber air surga mengalir dari sana gitu ya. Nah, subhanallah, jadi kita ketika memohon sama Allah, mohonlah fas'aluhul firdaus. Ya Allah, kami memohon ya, ada lagunya kalau itu ya, ilahi lastu lil firdausi ahla gitu ya. Walaupun kita merasa kita itu nggak layak untuk masuk ke surga, tetapi kita tidak kuat kalau berada di neraka. Jadi memohon kepada Allah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Nah, kemudian kenikmatan surga ya, terindra. Nah, di sini kenikmatannya itu tadi ya sudah disampaikan sebetulnya berupa pakaian. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan di sini ya Allah memberikan balasan atas kesabaran orang-orang soleh itu, jannah dengan surga, wa harira dan pakaian sutra. Kenikmatan berupa makanan dan minuman. Ini banyak sebetulnya di surah-surah ini, tetapi salah satunya wa fakihati mimma yatakhayyarun. Wa fakihah, buah-buahan apapun yang mereka pilih ya, banyak sekali. Walah mitairi mimma yashtahun, daging burung dari apa yang mereka inginkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kenikmatan berupa pasangan hidup ya, tadi jadi kenikmatan itu berapa saja, pakaian, kemudian makanan minumannya yang spesial, kenikmatan dengan pasangan hidup. Wahurun in, di dalam surga itu kita akan ditemani dengan bidadari yang bermata jeli, ka'amsa'il lu'lu'il maknun ya, seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Kemudian kenikmatan berupa pelayan, yatufu alaihim wildanu mukhalladun, dikelilingi pelayan anak-anak muda yang tetap muda ya selama-lamanya. Kenikmatan berupa perkakas, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin.
kami lenyapkan rasa dendam ya yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Jadi ada dipan tadi yang ala sururim mutaqabilin, dipan-dipan yang berhadap-hadapan, ada perkakas yang luar biasa. Suhu udara yang sedang ya, suhu udaranya itu enggak seperti kita di dunia kepanasan, kedinginan, suhu udaranya itu luar biasa. Muttaqin fiha 'alal araik la yaruna fiha syamsa wala zamharira. Di surga itu tidak merasakan teriknya matahari, tidak merasakan zamhariro gitu ya, dinginnya yang sangat, tetapi suhunya itu sedang gitu, enakeun pokoknya. Kemudian kenikmatan berupa perkara-perkara yang diinginkan. Yutafu alaihim bisihafim min zahabi wa akwabin fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Jadi kenikmatan yang diinginkan ya, ma tashtahi, apa-apa yang diinginkan. Jadi tring gitu. Apa yang diinginkan itu langsung luar biasa ya, baik diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Apapun yang diinginkan itu ada gitu ya. Nah kemudian kenikmatan surga itu terindra ya, tanpa ada rasa dengki tadi ya di sana itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, tidak seperti di dunia ya, kita ada dendam kepada sesama muslimnya, ada hikdo ya, ada kayak dengki misalnya, tapi di surga itu Allah lenyapkan segala rasa dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, semuanya ikhwan, bersaudara. Kemudian tidak pernah lelah, di surga itu tidak akan pernah merasakan lelah. La yamasuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak pernah merasa lelah. La yamasuhum fiha nasabun, tidak pernah lelah ya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya. Di surga itu tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa sedih ya. Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Tidak akan ditimpa rasa takut, tidak akan ditimpa rasa sedih. Kemudian intinya pastikan ya kita mendapatkan tiket ke surga dengan apa saja tadi, seperti yang dilakukan oleh orang abror. Abror itu adalah melaksanakan seluruh fardu ain ya, jangan kita itu ya. Tiket masuk surga itu diantaranya di sini ada beberapa hal, apa-apa yang Allah fardukan ya, sholat wajib, zakat wajib, saum Ramadan, haji ya, memahami perkara yang diwajibkan bagi manusia, jihad untuk mempertahankan diri, jihad yang diperintahkan oleh khalifah ya, kemudian memberikan nafkah wajib, kemudian menjalin silaturahmi dengan kerabat. Nah kemudian juga tentu saja diantaranya berjamaah ya, berjamaah misalnya, berjamaah di sini misalnya kita ada komunitas dalam di kayak ada kendaraan-kendaraannya ya, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada Syarikat Islam, itu juga sebagai bagian dari kendaraan kita untuk masuk surga. Itu diantaranya ada kendaraan-kendaraannya gitu ya. Kan kalau dengan berjamaah sesuatu itu bisa dilakukan lebih mudah, misalkan ya ada ketika mau segala sesuatu ada imam yang ditaati misalnya, ini harusnya gimana, ini harusnya gimana. Nah ini kendaraan-kendaraan ini pastikan visi misinya sesuai dengan Quran Sunnah segala sesuatunya ya, mudah-mudahan kita lebih dimudahkan. Kemudian melaksanakan seluruh fardu kifayah maksudnya tadi supaya kita bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan berjam'iyah, dengan berorganisasi, baik itu ada komunitas tadi ya, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Syarikat Islam, ada Al-Irsyad, organisasi-organisasi itu supaya kita memudahkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Nah kemudian ingat kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa idkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bahwa setiap jiwa kita akan mati, hanya di hari kiamat saja diberi sempurnaan balasan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka faqad faz, dia adalah orang yang beruntung. Karena wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang gurur ya, yang menipu. Nah, makanya kita wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang
sudah kita perbuat untuk akhirat kita gitu ya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk al-qayyis, orang yang cerdas, mandana linafsihi wa amila lima ba'dah al-maut wal ajiz manittaba'a nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita rem gitu ya. Dan kita bisa beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Nah, ini bahwa harus diingat ad-dunya, bahwa dunia itu si jenul mukmin, penjaranya bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Nah, ini ya, bahwa kita terus berjuang ya, bahwa ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya mata rohah ya Imam, kapankah waktu istirahat itu, beliau menjawab bahwa istirahat yang sesungguhnya adalah ketika engkau pertama kali menginjakan kakimu di dalam surga. Jadi dunia itu pasti berlelah-lelah untuk berbuat amal soleh ya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah di akhir hayat kita, hidup kita. Ini seperti yang digambarkan dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irja'i, kembali ya kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang puas dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam ibadi, kepada hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga ya, dan tetap berikhtiar semampu kita, sesulit apapun segala perjuangan pengorbanan kita untuk mendapatkan yang terbaik nanti di hadapan Allah, kita ikhtiarkan. Mungkin hanya itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ustazah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi tentang surga. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua materi yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua, serta mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk beramal soleh yang menuju surga. Mudah-mudahan Allah